Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh kaum muslimin Masjid Jami' Al-Hidayah yang sama-sama dicintai Allah, alhamdulillah hari ini tepatnya hari ke-20 di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita, terutama siyam wal qiyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan insyaallah mengijabah, dan mudah-mudahan kita diberi lagi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Para sahabat tuh pasca Ramadan mereka lebih banyak menundukkan kepala, memohon pada Allah, taqabbal minna Ramadan, taqabbal minna Ramadan. Berapa lama? 6 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal. 6 bulan mereka menundukkan kepala, takut kalau sampai Ramadannya tidak diterima Allah. Itu sahabat, harusnya kita lebih takut lagi, jangan-jangan Ramadannya kita tidak diterima. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berikutnya mereka memohon iltaqaina Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan, Masya Allah. Jadi sahabat itu hidupnya dari Ramadan ke Ramadan, Masya Allah. Sama dengan Masjid Al-Hidayah ini ya, Masya Allah. Kemarin sudah mulai penghancuran Masjid Al-Hidayah. Ini dilaporkan ke kepolisian harusnya. Ada pengrusakan masjid dilakukan oleh oknum-oknum, ya, bahkan kemungkinan bisa roboh hari ini, Masya Allah, tapi dibiarkan, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan insya Allah masjid ini dirobohkan Ustadz, bukan sebuah penghancuran, tapi insya Allah seiring dengan itu pahala mereka yang dulu membangun masjid ini tetap berjalan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini, hari ke-21 Mei, hari inilah Pak Harto itu mundur sebagai seorang presiden. Berapa tahun yang lalu itu? 98. Sekarang 2022, berarti
14 tahun. Hah? 24. Yang kalau hitung-hitungan panitia cepat ini, insyaallah. Gitu, insyaallah. Masyaallah. Ya, 24 tahun yang lalu reformasi sudah lebih dari 20 tahun, tapi masih berlari di tempat. Ya, begitu. Makanya sekarang saya diingatkan sebagian Ustadz, ceramah itu harus dijaga ucapan Ustadz. Nanti Ustadz nggak bisa masuk Singapura. Masya Allah. Kemarin saya ceramah tentang poligami langsung diinterupsi. Ustadz, kontrol, ini live streaming. Nanti Ustadz bicara poligami, gara-gara poligami Ustadz bahas, Ustadz nggak bisa masuk Singapura. Saya bilang nggak apa-apa, nggak masuk Singapura. Yang penting masuk surga. Takbir. Masya Allah. Tapi kata UAS, jangankan masuk surga, masuk Singapura aja susah. Masya Allah, luar biasa ya. Sempat ada isu ditolak di Madura, masa menumpah luar hadir di Sampang Madura. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan sudah berlalu. Yang perlu kita evaluasi adalah apakah nilai-nilai Ramadan itu bertahan di keluarga kita. Itu dia. Apakah Ramadan itu bertahan di keluarga kita? Tadarus, tahajud, ya. Kemudian apalagi Ustaz? Duha, Masya Allah, sadaqah, menjaga lisan. Apa itu masih ada Ustaz di rumah kita? Masya Allah. Harusnya itu terwarnai sejak kita pulang kampung, mudik. Saya tahun ini memang tidak mudik, Pak. Ya, karena Maret 2 pekan sebelum Ramadan itu sudah melihat orang tua karena sakit. Walaupun sebenarnya pingin juga mudik, Pak. Kenapa tahun ini Masya Allah ada yang baru pulang kemarin, Masya Allah. Itu imam kita baru pulang kemarin, Masya Allah. 2 pekan Ustaz, memang benar-benar puas betul ya, Masya Allah. Anak saya kemarin, kami tidak mudik juga karena melepas anak ya. Lebaran hari Senin, hari Ahad berikutnya sudah pergi. Kami lepas di Masjid Amalia Juanda Ciawi. Dilepaslah 44 anak Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Cibubur, Sukabumi, Cianjur, Rayon IKPM Bogor. Dilepaslah masuk seleksi santri baru Pondok Modern Darussalam Gontor. Ikutlah mereka, tapi itu Gontor memang luar biasa. Dikumpulkan orang tua di masjid yang besar itu, Masjid Universitas Juanda Amalia, dibacakan doa oleh ustadznya, dibacakan salawat badar, dan mereka berdiri salaman mencium orang tuanya. Setelah itu dilepaskan dari masjid menuju bis. Masya Allah, 99,9% lulus. Cuman 1 yang tidak lulus, laki-laki. Kayaknya memang dia ngisinya asal ya, kelihatan yang mau ibu bapaknya, bukan dia. Karena harusnya dari seleksi awal sampai akhir diperkirakan masuk. Tahun ini Gontor hanya menerima yang punya ijazah. Yang tidak punya ijazah baru ujian kemarin nggak bisa pakai surat keterangan. Alhamdulillah anak kami diterima. Kapan dia balik Ustaz? Nanti bulan Sya'ban tahun depan. Allah. Begitulah perjuangan melepas anak menjadi mujahid insyaallah. Ustaz, apa yang ingin Ustaz bicarakan hari ini? Saya ingin bicara tentang rasa. Rasa. Apa itu rasa, Ustaz? Kadang-kadang dalam agama
Kita butuh ini Pak, rasa. Ya. Jadi manusia itu tidak terdiri dari ada rasio, ada raga. Ini dia. Ini akal, ini hati, ini jasad. Inilah manusia. Di keluarga Pak, yang paling pokok di keluarga itu yang bisa menjaga kestabilan, menjaga spirit ibadah, bahkan hasil Ramadan, itu soal rasa. Mudah-mudahan bapak-bapak rasa dengan orang rumah sampai hari ini tidak berkurang. Pak, masih ada rasa dengan orang rumah. Ini model-model begini ya. Masih ada rasa dengan orang rumah. Masih Pak. Betul. Masihnya tapi tarik nafas. Masih. Ustaz, bagaimana mengungkap rasa? Rasa itu sulit diungkap dengan kata-kata. Karena rasa itu tempatnya di hati. Hanya satu perasaan yang mengungkap rasa. Apa itu? Cuma satu Pak yang bisa mengungkap rasa. Apa itu Pak? Itu dia. Apa? Ini dia. Ya Allah. Masih ada rasa cinta. Masih. Hari ini masih. Duduk aja udah nyandar begitu, ya Allah. Gimana? Bersyukur Pak kalau masih punya ada rasa cinta untuk orang. Biasanya habis Ramadan pulang kampung habis-habisan. Kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalaulah bukan karena cinta, takkan bertahan kita di sini. Allah. Dulu Pak, waktu nikah sempat jatuh cinta, apa nikah langsung? Jatuh cinta dulu. Jatuh cinta. Insya Allah. Kita coba ingat memorinya masih ada nggak? Jangan CPU-nya ini, aduh ya Pak, ya. Bapak pernah merasakan jatuh cinta. Ustadz boleh tanya, seperti apa rasa jatuh cinta itu? Susah ya, karena memang susah diungkap. Ya, sejuta rasanya, Masya Allah. Saking banyaknya rasa itu diungkap dengan sejuta rasanya. Ustaz, apa kaitannya rasa dengan agama? Nabi kadang menerjemahkan takwa itu dengan rasa. Kata Nabi, at-taqwa huna, sambil memegang dadanya. Bahkan kata Nabi, dosa itu sesuatu yang hatimu tidak suka padanya. Jadi kita tuh kadang-kadang dosa itu nggak usah lihat dalil Pak. Hati kita aja nggak suka, berarti boleh jadi itu nggak boleh kau laksanakan. Ya, pulang kampung, Masya Allah, ketemu yang paling parah pulang kampung tuh ketemu dengan mantan teman kecil Pak. Kata para pakar keluarga, mantan yang paling berbahaya itu mantan SMA. Itu paling berisiko dibandingkan dengan mantan yang lain. Ya, karena mantan SMA itu hampir jadi, cuman takdir yang tidak membuat kita jadi dengan SMA itu. Kadang orangnya nggak ada Ustaz,
Cuma rumahnya kita ingat, itu rumah dia, ya Allah. Karena ada teman kecil, dari kecil itu kita sudah seperti itu. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pulang dari kampung itu ada rasa yang luar biasa, terutama rasa pada orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada, pada kerabat, ya. Rata-rata yang pulang kampung tuh pertama mereka ziarah. Kalau makam abah atau makam bunda itu ada di kampung, berkunjung, melihat, masya Allah. Di situ kita bacakan Fatihah dan bacakan doa. Kata para ulama, kubur itu dalam bahasa agama disebut barzah. Barzah artinya dinding. Orang di alam barzah itu melihat tempatnya di akhirat dan dia melihat anak-anaknya di dunia. Bapak bayangkan di alam barzah itu dia sudah melihat nanti tempatnya di akhirat di mana. Ketika dia melihat tempatnya di akhirat itu tempatnya tempat yang tidak dia inginkan, itu bisa ketolong ketika dia melihat di dunia anaknya serajin-rajin seperti ini. Tiap kali kita ibadah, tiap kali Ramadan, tiap kali kita tadarus, tiap kali kita nyumbang ke masjid, dia berkata, aha, ini dia. Bapak tahu nggak? Tempat dia di akhirat berubah, masya Allah. Makin banyak kemudian anaknya beramal, tempat dia yang pijen dan tidak baik dia lihat berubah, tempat dia berubah, masya Allah. Makanya ada hadis, merugilah orang yang punya orang tua tapi anaknya tidak bisa membuat orang tuanya masuk ke dalam surga. Karena orang tuanya di alam barzah itu melihat tempatnya. Dia melihat di dunia, dia melihat tempatnya di akhirat. Ketika anaknya nyumbang 2 miliar langsung pembangunan Masjid Al-Hidayah, geser tempat orang tuanya. Kaget dia. Kata dia, kaya juga ente ya, masya Allah. Tapi kekayaan itu bukan itu yang dia banggakan. Tapi kekayaan itu yang dia pakai nyumbang bangun Masjid Al-Hidayah. Tinggal berapa miliar butuhnya, Pak? Tahap pertama 11 miliar. Kurangnya Bapak 11 miliar, Pak. Pingin merubah tempat orang tua di akhirat, Pak. Tutupin ini kekurangan ini, masya Allah. Ustadz nyinggung sedekah, karena sedekah itu amal paling utama. Kalau orang dibuka dari kubur, ini kuburan, dibuka, diberitahu 5 menit ya, 5 menit, balik lagi, nggak balik dijemput, insya Allah. Dia nggak akan sholat, dia nggak akan baca Quran, dia nggak akan puasa, dia cuma pergi ke keluarganya. Ada hartaku masih tersimpan, ada, sumbang ke masjid, masuk lagi dari kuburan. Karena dia tahu itu paling cepat merubah tempatnya di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya ajalku ditunda sedikit saja, fa asaddaqa, saya pasti bersedekah. Tidak ada penyesalan yang paling berat bagi orang yang sudah mati kecuali penyesalan tentang harta. Masya Allah. Ramadan sedekah, Syawal sedekah, Zulqa'dah sedekah. Ya, puncak sedekah terbaik adalah berkurban. Amalia harta paling tinggi nilainya
adalah berkurban. Ramadan sedekah, Syawal sedekah, Zulqa'dah sedekah, puncaknya berkurban. Ingat, ibadah kita 1 tahun belum tuntas, tuntasnya sampai Zulhijjah. Masjid ini kita canangkan insya Allah Sya'ban 1444 Hijriah, Maret 2023 itu bisa kita pakai di depan dengan tempat yang lebih. Allah Akbar. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan masih hidup orang tua kita ini insya Allah. Saya kalau ketemu beliau sehat insya Allah. Siap ya? Maret 2023 Babe sak paling depan. Nanti Ustadz mau sebut ini dia bukti sejarah. Masya Allah. Sekarang baru berapa Be? 62, 63 80 90. Masya Allah. Be, tetap kuat Be ya. Sampai Masjid Al-Hidayah ini jangan dulu mati Be. Pokoknya tunggu dulu masjid selesai. Insya Allah. Siap Be ya? Insya Allah. Senangnya anak-anaknya, orang tuanya ini masih hidup. 3 hal yang menjaga rasa dalam keluarga. Nah, ini kita bicara. Jangan dulu tidur. Insya Allah. Apa Ustaz yang menjaga rasa dalam keluarga? Nih, 1, yang pertama adalah terima kasih. Ini yang paling kuat menjaga rasa dalam keluarga. Apa itu? Terima kasih. Jadi salah satu kekecewaan orang tua itu adalah ketika dia mendapati anak-anaknya tidak tahu berterima kasih. Itu paling mengerikan. Makanya pagi hari begini Pak, pagi hari begini jangan tinggalkan zikir Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Kayaknya harus ditulis. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal kasal wasu kibar. Wasu'il kibar. Ustaz, apa ini doanya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu minal kasal, malas. Paling bahaya kita diserang sifat malas. Itu malas baca Quran, malas bangun tahajud, malas duha, malas bersedekah, malas baca, itu paling bahaya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Su keburukan, al kibar di hari tua. Apa itu su'ul kibar? Apa itu keburukan di hari tua? Ketika kita di hari tua, anak-anak tidak tahu berterima kasih. Pahit. Su'ul kibar itu akan melahirkan fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Ini beliau beruntung, di usia 90 Allah berikan dia jauh dari fitnah-fitnah di hari tua. Ya, menakutkan sekali. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak. Saya lebaran itu Pak, kalau tidak pulang kampung,
mendatangi beberapa ibu-ibu tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipeluklah saya. Ustaz mau gimana? Sudah menopause. Salman, saya cium tangannya. Bu, sendirian nih, sepi rumah nih bu. Sepi Ustaz, nggak ada yang datang. Allah, anak ibu kan rumahnya cuma di BSD, nggak datang mereka Ustaz. Wah, coba saya telepon. Kalian pikir ini Batam? Bukan begitu Ustaz. Ibu yang nggak mau kami jemput. Kami pingin ibu tuh ikut kami. Tai kucing kalian. Kalian tahu gak apa makna rumah bagi seorang ibu? Rumah ini kalian lahir, rumah ini kalian dibesarkan. Dia pingin kalian pulang ke rumah ini, karena rumah ini punya sejarah. Dia gak butuh rumah megah kamu, dia gak butuh bertingkat kamu, mobil gak butuh. Dia cuma butuh dulu kamu tidur di kamar ini, nah dulu kamu lari di tempat ini. Masya Allah. Itulah sebabnya orang-orang tua itu kenapa mereka tidak mau jual rumahnya. Dia tidak mau pindah ke rumah anaknya yang megah, karena rumah itu penuh kenangan. Kenapa? Karena dia masih punya rasa. Saya Pak, waktu bikin rumah di Bogor, mertua saya suruh datang ke rumah. Bah, ini rumah mau direnov. Abah pingin model apa? Pertama dia bilang, tolong tanam pohon pepaya di depan sebelah kiri. Apa hubungannya gitu? Gak ada hadisnya pohon pepaya gitu. Gitu kan? Baru minta kamar sebelah kiri. Jadi dari pohon pepaya, kamar depan tuh sebelah kiri. Kamar mandinya tidak boleh di dalam, tapi di sampingnya. Repot amat, kata pemborong. Ustaz, robah semua ini, mau gimana? Kenapa saya lakukan itu? Supaya dia sering-sering datang ke rumahku, karena itu kemauannya. Kenapa orang tua, mertua tidak sering datang ke rumah kita? Karena ketika Anda bangun rumah, Anda tidak minta pendapat dia. Kenapa? Bukan arsitek, ngapain kita? Tapi Anda tidak punya rasa. Hidup itu tidak sekedar rasio. Hadirkan rasa. Bah, nanti dapur di mana? Dari kamar mandi, baru belakang itu dapur. Supaya kalau nanti Abah di sini, ke situ ambil air, ke situ buang air, ke sini masuk tidur. Oh, begitu. Begitu, Pak. Kita kadang-kadang bikin rumah, bikinlah. Panggil arsitek, saya mau begini-begini. Itu rasio. Tapi kita tidak menghadirkan rasa di keluarga. Memang duit kita, tapi ingat, ente itu masih ada orang tua. Panggil orang tua, Bu, nanti kalau rumah aku bangun, ibu pingin kayak gimana? Gini. Tahu nggak Pak? Rantai bawah itu semuanya menurut dia. Kebetulan memang rumah itu 2 lantai. Lantai atas baru menurut kita. Alhamdulillah itu. Dalam hati saya, waduh kalau sampai lantai atas diatur, kacau betul ini, Masya Allah. Alhamdulillah di atas itu kita yang ngatur Pak. Di bawah itu dia. Maka di bawah itu kami tidak satupun menaruh tempat untuk kitab atau apa. Kami taruh di atas. Karena dia pingin rumah di bawah itu kayak rumah Jawa. Los aja begitu, Masya Allah. Ikut begitu Pak. Ini rasa Pak. Jadi hati-hati di hari tua kalian mengalami na'udzubillah su'ul kibar, ya, keburukan di hari tua. Kenapa keburukan di hari tua? Karena anak tidak tahu berterima kasih. Memang ada dalil Ustaz berterima kasih pada orang tua. Ya Allah wala quwata illa billah. Bukankah dalil cuma berterima kasih pada guru? Itu lagu. Itu pun sekarang sudah nggak dipakai. Terima kasihku ku ucapkan pada saat
perpisahan. Itu dulu, sekarang nggak ada lagi lagu itu, udah diganti. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi bapak-bapak, mari kita lihat supaya bagaimana kita membiasakan dalam keluarga itu berterima kasih. Luqman surat ke-31 ayat 14. Luqman surat 31 ayat 14, halaman 412. Halaman 412. Baris keempat. Baris keempat. Kita baca dulu ya. Surat Luqman ayat 14. Al-Quran halaman 412. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk wa liwalidayka ilayyal masir. Mangga Pak Ketua. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung, Masya Allah. Umur ini memang umur ini yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Apa enggak cukup ayat ini? Kata Allah, berbuat baik pada kedua orang tua, apalagi ibumu. Ya, Allah gambarkan kesulitan ibunya. Hamalat su'ummu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung, ya, bukan mengundang, ya, mengandung ibumu itu. Berapa lama? Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, menyusuimu 2 tahun. Buat apa? Aniskurli wali walidai, agar kau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Masya Allah. Itulah sebabnya Pak Anton tanggal 23-24 tuh Pak Anton, 24 kayaknya itu, langsung cabut ke Palembang. Masya Allah. Kata jamaah, mana ketua DKM? Ketua DKM harus memenuhi panggilan bundanya, karena ketua DKM masih punya rasa. Masya Allah. Saya ajak Pak, saya ajak tidak pulang. Bagaimana menembus tidak pulang? Tiap hari telepon bunda. Jam 4 di Bogor, jam 5 di Solo, Solo Wesi. Beda 1 jam. Ya. Jam 5 atau jam 4 lewat, di sana jam 5 lewat, menjelang maghrib. Assalamualaikum. Tanya, Nek, itu buka puasa dengan apa? Banyak, cuma nggak ada orang. Lah, kemana? Mereka lagi buka puasa di panti asuhan. Telepon teman akad, kamu lagi di jalan? Ya, balik kanan, buka puasa dengan nenek lebih besar pahala daripada buka puasa di panti asuhan. Dia pulang gitu, tapi langsung ditransfer. Kata dia, wih, Masya Allah, Oji, makasih udah masuk. Jangan cuma nyuruh kemanakan, ditransfer. Masya Allah, nggak usah banyak-banyak Pak, transfer pulsa, udah senang dia. Datang dia dengan nenek, dia video. Nah, kan nenek handphonenya nggak pakai handphone pintar, handphone yang cuma bisa nelpon dan terima handphone. Di videokan sama kemenakan. Ji, ini Ji, nenek, alhamdulillah. Saya bilang, coba lihat apa yang dimakan, buka. Karena saya kontrol tiap hari buka puasanya. Karena dokter bilang, kalau nggak kuat, buka aja. Ibu saya 4 hari, tidak puasa. Saya bilang, Bu, saya sudah bayar di sini fidyahnya. Nggak mungkin lagi dia ganti. Dia kalau puasa Ramadan kuat, tapi selesai Ramadan sakit lagi. Kata dia, bisa nggak Ramadan terus? Masya Allah, luar biasa. Begitu kita ini dengan orang tua.
kasih ibu sepanjang galah, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Orang tua sakit kita cuma nelpon, kalau kita sakit orang tua datang, itu bedanya. Masya Allah. Kalau bini sakit kita ada yang bersyukur, itu Masya Allah, sakit ya, ntar lagi mati, Masya Allah, itu berarti suami gelo, ya, Masya Allah. Karena cuman itu jalannya, karena istrinya pernah bilang, jangan pernah kau menikah lagi kecuali kau langkahi dulu mayat saya. Karena ucapan itu ketika istrinya sakit dia bersyukur, wah bentar lagi nih saya langkahi mayatnya, Masya Allah. Jauhkan dari pikiran itu, jauhkan pikiran itu. Ya, jadi orang pertama yang kita berterima kasih adalah bunda. Ustadz, ayah itu gimana? Ya, ini dia sosok. Kadang ayah itu jarang kita ingat. Kata ulama, selama dia masih hidup, jarang ada anak ingat ayah. Mau bukti? Ketika nelpon yang angkat ayah, apa kata si anak? Ibu mana? Ini ayah loh, ibu mana? Masya Allah. Seakan-akan dia tidak butuh pada ayahnya. Ngomong ke ayah sehat? Ibu mana? Dek, ini ayah yo. Iya, ibu mana ya? Masya Allah. Coba lihat. Selama dia hidup, orang gak anggap dia. Kapan dianggap? Kalau ayah sudah tidak ada. Kenapa Ustaz kalau ayah sudah tidak ada? Karena ibu akan berkata, Dek, kalau ayahmu masih hidup, kita mungkin pulang kampung, Dek. Begitu. Itu maknanya, dia mati baru orang ingat. Dek, kalau ayahmu hidup, ini hari-hari begini, kita sudah dibeliin baju, sudah dibeliin ini. Kenapa? Dulu ayahmu, ketika dia mati, baru sang ibu menceritakan kebaikan-kebaikan ayah. Dek, kalau ayahmu masih hidup, kau bisa ke sekolah sampai ke luar negeri. Lihat kakakmu itu, lulusan luar negeri, Masya Allah. Coba Pak, gitu Pak. Makanya jangan pernah lupa kita berterima kasih kepada bunda dan ayah. Masya Allah. Anishkurli walidayhi. Satu yang jadi masalah itu adalah ternyata problem utama anak-anak tidak tahu berterima kasih pada orang tua karena anak-anak itu tidak diajari oleh ibunya. Yang bisa mengajari seorang anak berterima kasih pada bapaknya, pada ibunya, si ibu sendiri. Itulah Nabi berkata, al-ummu madrasatul ula. Ibu itulah sekolah. Sekolah itu apa maksudnya? Sekolah di situ adalah proses pengajaran. Ada proses pendidikan. Ibu ya, seorang istri yang pertama mengajarkan apa itu terima kasih. Makanya walaupun maknya tidak tahu matematika tidak apa-apa, tidak tahu bahasa Inggris tidak apa-apa, tapi seorang emak tidak boleh tidak tahu tentang ajaran berterima kasih. Karena itu yang paling kuat menjaga rasa dalam keluarga. Anak-anak sekarang dikasih duit, ambil pergi. Dan kok nggak bilang terima kasih sama bapak? Memang harus, harus. Ibu enggak. Ibu terima duit dari bapak nggak bilang terima kasih. Loh, Allah. Memang ibu kalau terima duit dari bapak bilang apa? Bilangnya begini, Ustaz. Kok cuman ini? Itu anak belajar dari maknya. Makanya jangan kasih duit ke istri transfer. Gak ada terima kasih. Kita cuman bilang, "Ma, udah ya ditransfer." Udah gitu. Kenapa? Kurang. Ya Allah. Itu dia. Man lam yashkur linnas wa lam yashkur lillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih sesama manusia,
walam yashkur lillah, dia tidak mungkin bersyukur kepada Allah. Yang nyata saja dia lupa, apalagi yang gaib. Bapak-bapak, back to home, kembali ke rumah, ajarkan ini pelajaran paling pokok di keluarga, agar rasa itu tidak musnah, agar rasa itu tidak hilang. Ajarkan keluarga selalu berterima kasih. Coba nonton film barat, thanks itu sudah jadi apa ya, sudah jadi semacam habit. Ambil air dikasih thanks mom, thanks mom, gitu. Di kita ini ya Allah, ada aus ya, ayah ambilin air ya, ini dia minum, udah nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Tidak dibiasakan. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Nggak boleh, harus biasakan. Dek, bilang apa dong dek? Makasih ayah. Masa nggak bisa? Nuhun ayah, ya, thank you ayah, ya, apalagi kira-kira, ya, kamsia, ya, gitu kan, she gitu. Saya sampai bingung itu, apa beda se dengan kamsia. Ternyata yang nasional itu adalah se, karena itu yang ada di TV. Saya cuma tahu bahasa Cina itu kalau di bandara, cincui, taklimat, gitu ya. Di Singapura sudah dihapus, nggak ada lagi pengumuman pakai itu, semuanya lewat gadget, masya Allah. Makanya negeri gitu mah nggak usah ditangan lah. Saya dulu ditahan juga Pak di Singapura, gara-gara nama saya Yasir Arafat Liputo. Kan Liputo di depan kan, Mr. Liputo. Yasir Arafat, lama juga Pak. Saya minta penjelasan dari yang bertugas, dia bilang bukan authority, no authority. Tunggu dulu bosnya datang baru datang. Saya pikir kenapa saya ditanya gitu. Sebelum dia tanya, saya keluarkan struk perbelanjaan saya. Padahal bukan punya saya, teman-teman. Teman-teman tuh bilang, kenapa bawa tangkap? Sini kumpul struknya. Semua struk-struk belanja dititip ke saya. Masya Allah. Begitu caranya. Ketika saya mau diwawancarai, saya bilang, nih struk. Dia lihat, banyak belanjanya. Masya Allah. Begitu caranya. Ditahan saya Pak. Sempat saya ditahan di Singapura. Memang wajah-wajah begini, memang wajah-wajah pantas ditahan kelihatannya. Masya Allah. Nama pengaruh banget, Yasir Arafat Liputo. Makanya saya di KTP Yasir A Liputo. Tapi di paspor harus disebutin sebagaimana akte saya Yasir Arafat Liputo. Kalau cuma A kan bisa saja Alessandro, kan gitu, Masya Allah. Cuma mereka nggak percaya Alessandro ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Pas dilihat, Arafat ditahan, Masya Allah. Berapa ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, masuk Singapura aja susah, apalagi masuk surga. Berarti kita harus evaluasi. Bapak-bapak, ini pelajaran pertama. Jangan sampai di keluarga kita anak-anak kehilangan terima kasih. Berat Pak, berat ya Allah. Saya datang Pak ke rumah itu Pak, ibu nggak ada yang datang, nggak ada Ustaz. Allahu Akbar. 11 anaknya, 2, 1 di Melbourne, 1 di Amsterdam. Saya bilang bukan main kalian, 11 anak nggak ada yang datang. Nggak. Apa alasan mereka? Kami kecewa sama ibu. Ibu tidak mau menikmati apa yang sudah kami perjuangkan dalam hidup. Kami jemput ibu untuk datang ke rumah, ibu nggak mau. Saya bilang kalian yang harusnya memahami orang tua. Orang di usia senja tidak pakai rasio, yang pakai rasa. Gitu. Mohon maaf ini saya tidak mau, mohon maaf ya. Pak, mohon maaf, rumah Bapak besar, rumah Bapak luas, tapi ibu belum pernah datang ke rumah Bapak. Ibu belum pernah nginap di rumah Bapak, itu bukan apa-apa. Ada ibunya sudah datang Pak, ibunya sudah datang ke rumah, belum ada sejam. Mas, apa Bu? Boleh antar ibu lagi? Bu, kan nanti nginap. Enggak,
Ibu nggak bisa nginap di rumahmu nak. Itu nanti yang ngasih makan ayam rumah ibu siapa? Bu, sudah bu, di rumah sudah ada yang jaga. Enggak, antar ibu. Kenapa? Coba lihat. Dia punya rasa. Dia tahu perempuan itu, perempuan istrimu itu tidak suka padanya, tidak suka padanya. Tatapan istrimu, hati istrimu tidak suka kehadirannya. Ditangkap oleh sinyal hatinya. Dia minta diantar pulang ke rumahnya. Selesai sudah. Gitu. Itulah sebabnya kita butuh banyak rumah dan banyak istri. Untuk supaya mengetes mana rumah yang ibu aman. Setuju? Setuju? Ternyata ketahuan apa penderitaannya selama ini. Masya Allah. Masya Allah. Sayang Pak, udah usia begini udah tahu apa. Ya Allah. Jadi sekali lagi, kadang-kadang tuh begitu. Kalau ada ibu tidak suka di rumah kita, padahal kita udah bikin kamar depan, kamar mandinya, ada pohon pepayanya kalau perlu ya, Masya Allah. Tapi dia juga ternyata tidak kuat di rumah kita. Itulah fitnah paling besar dalam hidup. 10 menit lagi ya. Fitnah yang paling besar dalam hidup di saat harus memilih wanita yang melahirkanmu atau wanita yang melahirkan anak-anakmu. Semoga itu tidak pernah terjadi. Belajar sama ketua DKM. Pulang ke Palembang, istri beliau ikut. Bahkan istri beliau yang menyiapkan semua. Masya Allah. Gitu. Sampai datang ke Palembang, pasti. Saya kemarin nanya jamaah saya, ibunya sudah 80 tahun. Ketika ibunya, anak-anak datang, sehat luar biasa. Cucu-cucu. Yang paling dia bahagia itu melihat menantunya. Datang membawakan sesuatu. Dia tahu, menantu yang paling baik, dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh mertua. Anaknya, mencucunya, menantunya datang. Bu, maafin aku ya bu, cium tangan. Bu, sebentar ke kamar. Gitu, dia siapkan sesuatu. Dia pakaikan jubah yang istimewa. Ibu suka ini? Suka sekali nak. Masya Allah. Itu namanya menantu, bukan hantu. Kadang-kadang kita lupa istri kita itu, ya Allah. Didik istrimu, didik istrimu, didik istrimu agar dia menghargai, menghormati ibumu. Didik hatinya. Dek, kau boleh benci aku dek, kau boleh marah aku dek, tapi jangan pernah kau marah ibuku. Belajarlah menerima dia dek. Apapun kau minta, aku akan berusaha, asal kau jangan benci ibuku. Wah, itu indah itu. Ya, kalau dia dengan ibu kita itu saling klop. Karena wanita itu, coba lihat, mohon maaf, ini fakta. Biasanya tuh musuh utama seorang wanita mertua, atau musuh utama seorang istri anak perempuan pertama. Di mana-mana anak perempuan pertama dengan ibunya. Saya sampai ke ruang ICU, bawa anak putrinya, pakai baju apa tuh hijau ya, bawa ke ICU. Saya minta izin sama dokter. Kenapa? Ibunya sakarat. Anak perempuannya saya bilang, ikut. Kalau enggak, iya Ustaz, ikut. Situ, pegang tangan ibumu, cium tangannya, ikuti ucapan Ustaz. Ditalkin oleh anaknya. Ibunya keluar air mata. Saya bilang, sentuh air matanya. Air mata hangat, bahagia dia. Gak berapa saat meninggal. Masya Allah. Anaknya gak mau datang tengok ibunya di ICU. Masya Allah. Banyak Pak pengalaman saya, bawa anak perempuan temuin ibunya. Musuh utama itu anak pertama perempuan dengan seorang ibu. Aduh,
Makanya kalau Anda punya istri anak pertama perempuan, harus Anda didik dia menghormati mertua, menghormati ibunya. Begitu. Karena selalu begitu tuh. Perempuan itu tidak pingin jadi nomor 2. Dia pingin selalu nomor 1. Padahal nomor 1 tidak selamanya bahagia. Butuh juga nomor. Allah yarham Khairu Yunus mengatakan, kita belum punya istri, kita baru punya iswan. Allah yarham Khairu Yunus, kita belum punya istri, kita baru punya iswan. 2 istu, baru istri. Masya Allah. Jadi jangan ngaku punya istri baru iswan. Makanya lihat, body juga udah ada, ya Allah. Ada lagi, beliau mengungkapkan, yang paling berat dalam agama itu istiqomah. Istiqomah, apa arti istiqomah? Konsisten. Kenapa berat? Karena dia konsisten. Konsisten aja susah, apalagi konsisten. Konsisten itu 1. Konsis 2, konsis 3, apalagi konsisten, berat dibilang. Masya Allah. Khairul Yunus, Allah yarham, ya. Tak lagi dia lihat pembangunan Masjid Al-Hidayah, tapi sampai hari ini masih teringat terus. Di rumah saya tuh catatan selembar fotokopiannya masih tersimpan. Itu yang suka lihat-lihat, wah ini dia. Begitulah. Karena kelakar seorang kiai, seorang ulama, kadang jadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi bapak-bapak, jaga, terima kasih, ajarkan istrimu berterima kasih pada ibu, baik ibunya maupun apalagi ibu kita. Nanti ajarkan putrimu, nih bapak-bapak yang punya anak perempuan, ajarkan putrimu tahu berterima kasih, menghormati ibunya. Jangan kau bela putrimu di depan istrimu, marah dia. Ajarkan, dek, ayah tidak suka, cium ibu, cium. Ya, pulang dari mana-mana, ayah, benar nak, kau cium ayah, tapi kau bawa sesuatu, ada, datang ke ibumu, berikan dia itu, nak, cium dia. Jangan kau didik anak perempuanmu berantem dengan istrimu, itu fitnah dalam hidupmu. Nggak boleh. Karena di mana-mana fakta anak perempuan itu berantem dengan ibunya. Karena sudah terlanjur anak perempuan anak ayah, anak laki anak ibu. Nah ini nggak boleh. Anak perempuan anak laki anak ayah dan ibu. Ajarkan mereka berterima kasih. Ya begitu. Masih ingat Pak, gaji pertama seorang anak perempuan diberikan kepada bapaknya. Apa kata bapak? Nah, kau berikan pada ibumu, nak. Kenapa ya? Kan ayah yang nyekolahin saya. Ayah yang berkorban untuk saya, ayah yang jemput saya, ayah yang ini. Tidak, nak. Ibumu yang melahirkanmu. Masya Allah. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka. Antara ibu dan ayah, anak-anak harus tahu. Ibumu mengandungmu, yes. Ibumu melahirkanmu, yes. Ibumu menyusuimu, yes. Tapi apa kata Buya Hamka? Walaupun ibumu yang mengandungmu, darah pada dirimu, darah ayahmu. Ibumu yang melahirkanmu, tapi saat melahirkan dia lemas. Pria pertama yang menggendongmu, menciummu, mendoakanmu, ayahmu. Ibumu yang menyusuimu, tapi air susu yang kau minum itu, nak, itu kerja keras, keringat bapakmu, pergi pagi, pulang petang, kadang sudah kau tidur. Itu yang bisa mengimbangi 3 keutamaan seorang ibu. Kita gandengkan 3 keutamaan seorang ayah, sehingga anak itu tahu dia berterima kasih kepada ayah dan dia berterima kasih kepada bunda. Jangan ada fitnah sehingga anak itu lebih cenderung pada ibunya atau lebih cenderung kepada ayahnya. Begitu. Tapi Ustadz, kalau gimana sudah terlanjur dia tidak suka pada ibunya, coba kita siapkan ibu cadangan.
Mudah-mudahan dia belajar dan bisa rukun begitu ya, Masya Allah. Takbir, Allah, setuju? Masya Allah. Inilah kebahagiaan dia di masjid. Kalau di rumah ngomong gini, Allah, gelas jadi piring terbang ya, Masya Allah. Ya, 2 menit lagi. Ibu dan bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan, yuk baru 1 ini ya, baru terima kasih. Ini yang paling kuat menjaga rasa dalam keluarga. Terima kasih itu bahasa universal. Bahasa langit syukur, bahasa bumi terima kasih. Hatur nuhun, arigato, kamsia, thank you, merci. Merci mana itu? Prancis. Dan ke Jerman ya. Apalagi Pak? Betawi apa Betawi? Oh, thank you, Masya Allah. Ini mah Betawi Belanda ini ya Allah, ya Masya Allah. Jadi kita terbiasa karena dengan ini yang membuat kita bisa menjaga rasa dalam keluarga. Tak ada rasa tanpa terima kasih. Tak ada rasa tanpa terima kasih. Hanya dengan berterima kasih rasa itu bisa terjaga. Seperti kita, alhamdulillah Ramadan sehat full. Kita hanya sangat kecewa, bukan kecewa, sedih. Pak, Ramadan tuh hampir semua walaupun macet-macet tetap aja Pak. Tahun ini saya beri apresiasi, tahun ini lebih baik. Hanya setelah pasca Ramadan baru Karawang 7 nyawa hilang. 1 elep yang paling terbaru. Sekarang sudah 16 orang meninggal. Sumo, tol Surabaya Mojokerto, bis nabrak tiang pembatas, 14 orang meninggal. Yang paling sedih ada 1 rumah Pak, 1 rumah itu meninggal semua, dikuburkan oleh tetangga dan kerabat. Biasa ada 1 selamat, itu 1 rumah Pak. Masya Allah, itu yang disebut sehidup semati Pak. Masya Allah. Sekarang sudah 16. Yang lebih parah, kenek ternyata yang bawa bis itu. Setelah diperiksa, darahnya positif narkoba. Itu yang menyebabkan dia ngantuk. Aduh, ya Allah wala quwata illa billah. Makanya bapak-bapak jangan pernah meninggalkan zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baik pagi maupun senja hari. Kalau perlu a'udzu bikalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Salah satu tafsir paling tua, bukan At-Tabari, satu lagi, aduh lupa. Itu beliau itu lupa baca itu pagi hari. Kemudian beliau mengurusi kebunnya, dipatuk oleh kalajengking. Bukan sedih tapi dia ketawa. Astagfirullah, aku lupa tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan ditinggalkan itu Pak. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga kita, keluarga kita, jamaah ini, dan mudah-mudahan pembangunan masjid yang sudah dimulai ya, Masya Allah, kita akan melihat itu sebentar lagi. Hari ini kita lihat, besok kita infak, hari ini kita lihat, besok kita infak, terus saja. Bapak pulang dari manapun jangan pulang ke rumah. Ada sesuatu langsung infakkan, langsung infakkan. Kalau tidak mau lewat SMS banking ya. Tapi yang paling enak tuh datang nasi langsung, datang nasi langsung ya. Ada spiritnya begitu ya. Makanya si Hasan tidak boleh tidur 24 jam. San, Masya Allah, San, Masya Allah, Masya Allah ya. Enak itu Pak ya. Memang nggak boleh Ustadz ngasih di keropak. Keropak nggak doain kita, ngasih ke orang. Ini untuk masjid, didoakan. Karena kita yang menerima mendoakan. Kita belum punya keropak yang kalau kita nyumbang keluar doa. Ajrakallah fima a'taitum wa barakallah fima abaqaitum. Bagus direkam, dibuat sistem, ketika kita ngasih itu bunyi ya. Makanya ngasih langsung ke panitia, ini San, Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Sisanya gimana? Nanti bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan umur panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ya Allah hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, masjid ini sudah mulai dirobohkan, masjid ini akan segera dibangun. Ya Rabb, tanamkan pada hati kami untuk mensyukuri nikmat-Mu dengan ikut membangun rumah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang lalai. Ya Rahman, pelihara orang-orang tua kami yang masih hidup, baik di lingkungan Masjid Al-Hidayah maupun di rumah kami, di kampung ya Allah. Pelihara dia dengan cinta kami, anaknya, cinta para menantunya, cinta cucu-cucunya. Ya Rabb, jangan Kau jadikan antara istri dan orang tua kami ada fitnah di antara mereka. Ya Rahman, lapangkan hati istri-istri kami menghormati, menerima ya Allah, memuliakan orang tua kami. Ajarkan anak-anak gadis kami, anak-anak putri kami menghormati ibunya ya Allah. Allahumma ya Allah, la tada'lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Rabb, jangan Kau biarkan kami punya dosa kecuali Engkau ampuni. Jangan Kau biarkan kami punya kesulitan kecuali Kau berikan jalan keluar. Jangan Kau biarkan kami punya beban, tanggungan, apalagi hutang, kecuali Kau berikan kami kesanggupan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami punya hajat, jamaah ini punya hajat ya Allah, kecuali Kau berikan kami ya Allah kemudahan. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya lupa, saya belum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga insyaallah terus taklim, terus ibadah, dan terus membangun rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.